Selamat berjumpa dengan saya. Pada saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menyusun bab 2 dalam sebuah skripsi. Sebelumnya saya tampilkan dalam bentuk PPT. Nah, pada bab 2 yang perlu dikaji adalah mengenai konsep, kemudian kajian pustaka, landasan teori, dan tinjauan kurikulum. Nah, bab 2 yang berkaitan dengan konsep yang perlu saudara bahas dalam konsep ini adalah menyangkut istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian saudara. Nah, saya berikan contoh, apabila saudara mengadakan penelitian itu tentang kemampuan menulis deskripsi siswa kelas X, itu misalnya, berarti konsep yang perlu dijelaskan itu adalah tentang kemampuan itu apa, itu saudara bisa lihat dalam kamus. Dan kemudian yang kedua, itu yang menyangkut tentang karangan deskripsi. Itu karangan deskripsi itu apa? Di sini hanya untuk mendefinisikan istilah-istilah yang saudara pergunakan dalam sebuah penelitian. Nah, dalam konsep ini saudara tidak perlu berteori. Nah, misalnya tentang konsep karangan deskripsi adalah bla 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 bla, kemudian saudara menjelaskan tentang syarat-syarat karangan deskripsi, syarat-syarat karangan deskripsi itu tidak penting. Karena yang saudara kaji dalam konsep itu adalah menyangkut tentang definisi istilah yang saudara pergunakan dalam penelitian. Nah, itu saya pikir apa yang saya sampaikan itu sudah jelas. Nah, selanjutnya yang perlu dibahas dalam bab 2 itu berkaitan dengan kajian pustaka. Nah, ini kajian terhadap penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Nah, ini perlu saudara ketahui adalah untuk membedakan apa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saudara lakukan. Ini penting untuk dikaji. Karena apabila saudara mengadakan penelitian, itu skopnya atau lingkupnya sama dengan peneliti terdahulu, nah ini tentunya tidak akan ada gunanya. Itu urgensi penelitian saudara itu tidak baik. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka, saudara harus mengkaji tentang hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saudara lakukan. Karena dalam kajian pustaka, di samping saudara mencari perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saudara lakukan, yang terpenting juga adalah saudara akan bisa menentukan apa relevansi penelitian yang terdahulu saudara kaji terhadap penelitian yang akan saudara lakukan. Nah, pada kajian pustaka yang perlu juga diingat adalah berapa banyak kajian pustaka yang harus dikaji dalam sebuah penelitian ataupun skripsi. Nah, memang aturan itu tidak ada berapa jumlah pastinya, tetapi alangkah baiknya untuk pada tahapan penyusunan skripsi itu dilakukan minimal tiga kajian pustaka. Oleh karena itu yang perlu dikaji adalah hasil penelitian ataupun jurnal yang memang ada kaitannya dengan penelitian saudara, yang dalam hal ini adalah topik saudara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teori. Nah, teori itu secara jelas itu merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang dipakai melihat fenomena secara sistematik. Nah, ini teori ini perlu dipahami, nah sehingga nanti saudara dalam implementasi ataupun menerapkan teori ini untuk mengkaji permasalahan saudara itu harus jelas. Nah, saya berikan contoh, apabila saudara mengadakan penelitian, ini khususnya untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya yang mengambil program studi pendidikan bahasa Indonesia dan daerah. Itu contoh penelitiannya misalnya kemampuan menulis narasi.
Sudah tentu teori yang dipergunakan itu adalah teori menulis yang berkaitan dengan menulis narasi. Menulis narasi itu apa? Kemudian syarat-syaratnya itu apa? Nah, sehingga apabila saudara sudah bahas dalam landasan teori mengenai teori narasi itu dengan jelas, sehingga pada akhirnya dalam analisis data, saudara akan menemukan ataupun mudah untuk mengkaji bagaimana kemampuan menulis narasi siswa kelas X di sekolah tertentu. Ini penting ataupun sangat penting diketahui. Nah, sehingga landasan teori ataupun teori ini adalah sebagai semacam arahan bagaimana sebenarnya saudara itu menganalisis sebuah permasalahan dengan menggunakan teori tertentu. Ini harus jelas terpapar dalam kajian teori ataupun landasan teori, sehingga teori itu benar-benar bekerja untuk mengupas tuntas tentang permasalahan yang saudara akan teliti. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyangkut tentang tinjauan kurikulum. Nah, ini khusus penelitian yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas ataupun yang mengambil topik penelitian tentang kemampuan, misalnya kemampuan menulis narasi, kemampuan menulis deskripsi siswa kelas X di sekolah tertentu, perlu mengadakan tinjauan kurikulum. Nah, mengapa tinjauan kurikulum ini penting dilakukan? Karena dalam tinjauan kurikulum itu saudara akan bisa ataupun mengetahui apakah materi yang saudara ataupun kajian yang akan saudara kaji dalam penelitian saudara ini memang sudah diberikan di kelas tertentu. Nah, ini khususnya adalah untuk penelitian tentang kemampuan dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Ini sangat penting. Karena dalam landasan teori itu saudara sudah tentu pada saat ini mengacu pada kurikulum tahun 2013, ya, saudara harus menganalisis kompetensinya itu apa, kemudian kompetensi itu dijabarkan menjadi kompetensi dasar, dan kompetensi dasar dijabarkan menjadi indikator. Nah, ini harus jelas. Itu indikatornya itu yang saudara ukur itu pada indikator yang keberapa. Itu kan KD yang keberapa dan KI yang keberapa. Itu sangat penting diketahui sehingga dalam penelitian saudara ini mempunyai suatu arahan yang jelas. Nah, sehingga apa yang saudara akan kaji ataupun saudara teliti itu memang benar-benar sudah diberikan di sekolah. Nah, itu pentingnya kajian kurikulum ataupun tinjauan kurikulum dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi saudara. Terima kasih.